Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Pembahasan kita malam ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu pembahasan tentang bahayanya virus ateisme. Kemarin kita sudah sebutkan bahwasannya mazhab manusia tentang keyakinan Tuhan, tentang keyakinan dan keberadaan Tuhan itu terbagi menjadi tiga. Itu yang pertama, adalah mazhab teisme, yaitu mazhab al-uluhi. Siapa ini mazhab teisme? Mazhab yang siapa mazhab teisme? Mazhab yang di atas fitrah manusia. Ahsan. Mazhab yang percaya dengan adanya Tuhan. Kemudian yang kedua adalah mazhab deism, yaitu mazhab yang mereka percaya bahwasanya Tuhan itu dulu ada, kemudian menciptakan alam semesta dan menciptakan pernak-perniknya, menciptakan peraturan-peraturannya. Setelah semuanya sudah berjalan, alam semesta sudah berjalan, maka mereka menganggap bahwasanya Tuhan sudah tidak ada lagi. Tuhan tidak perlu lagi campur tangan. Kemudian mazhab yang ketiga, dan inilah mazhab yang akan kita bahas, yaitu mazhab ateisme. Ateisme dalam bahasa Arab disebut dengan al-ilhad. Disebut dengan al-ilhad. Adapun makna al-ilhad, penggunaan kalimat al-ilhad itu sudah dipakai dari sejak zaman dahulu. Udah dari zaman dahulu, bukan zaman-zaman sekarang ini saja. Tapi makna al-ilhad itu sudah digunakan, kalimat ini sudah digunakan sejak zaman dahulu. Tapi makna al-ilhad yang digunakan sama para ulama di zaman dahulu dengan yang dimaksudkan sama para ulama zaman sekarang itu berbeda. Paham maksudnya? Maknanya sama atau kalimatnya sama, yaitu kalimat al-ilhad. Tapi para ulama mendefinisikan al-ilhad di zaman dahulu itu berbeda dengan para ulama zaman sekarang yang mendefinisikan al-ilhad, mengartikan al-ilhad itu sebagai apa. Para ulama berbeda. Zaman dahulu penggunaan kalimat al-ilhad itu ditujukan kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan yang besar di dalam bab akidah. Makanya dikatakan sebagai mulhid. Orang-orang yang menyimpang dalam bab akidah di zaman dahulu itu dikatakan sebagai ilhad, sebagai mulhid. Seperti orang-orang yang memiliki akidah wahdatul wujud. Akidah wahdatul wujud. Orang yang meyakini bahwasanya Tuhan itu bersatu dengan makhluknya. Wahdatul wujud. Mereka meyakini bahwasanya Tuhan itu ada
tetapi disebut para ulama dengan sebutan mulhid. Orang-orang wahdatul wujud, mereka meyakini adanya Tuhan, tetapi sama para ulama mereka disebut sebagai apa? Mulhid. Jadi bukan cuma ateisme zaman dahulu. Demikian juga orang-orang zanadiqah, orang-orang zindiq, orang-orang munafik, mereka juga dikatakan sebagai mulhid zaman dahulu. Jadi penggunaan kalimat ilhad itu bukan hanya ditujukan kepada orang-orang ateisme saja zaman dahulu, tapi ditujukan lebih umum maknanya, yaitu kepada orang-orang yang memiliki penyimpangan besar di dalam bab akidah, maka dia dikatakan sebagai mulhid. Makanya kalau antum baca kitab-kitab para ulama zaman dahulu, ulama-ulama mutaqaddimin, ketika mereka menyebut kalimat mulhid, maka jangan diartikan sebagai apa? Ateisme. Kalau antum menemukan kalimat mulhid di kitab-kitabnya para ulama zaman dahulu, maka jangan diartikan sebagai ateisme. Tapi dia lebih besar maknanya, lebih umum maknanya. Adapun zaman sekarang atau zaman belakangan ini, maka kalimat ilhad ini hanya ditujukan kepada orang-orang ateisme, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Baik itu mengingkari secara nyata, maksudnya dia benar-benar mengakui bahwasanya Tuhan itu tidak ada, atau hanya tersirat, hanya maknanya saja, dia tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengatakan secara langsung. Kemudian, apa arti definisi ateisme itu? Arti ateisme yang mencakup seluruh makna ateisme itu apa? Bisa dikatakan arti ateisme yang bisa mencakup seluruh makna ateisme, karena ateisme banyak sekali ya, yang bisa mencakup seluruh makna ateisme artinya adalah hilangnya keyakinan akan adanya Tuhan. Itu makna ateisme, hilangnya keyakinan akan adanya Tuhan. Kemudian ateisme ini dia terbagi menjadi dua. Ateis dia terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-ilhad al-qawi, ateis yang ekstrem, ateis yang kokoh, yang kuat, strong ateism. Yang kedua adalah al-ilhad ad-dhaif, ateisme yang lemah, ateisme yang cemen, weak atheism dalam bahasa Inggrisnya. Adapun strong atheism, ekstrem yang ateis yang ekstrem ini, kelompok ini dijuluki dengan ateis ekstrem karena mereka bukan cuma nggak percaya sama Tuhan, tapi bahkan mereka sampai pada batas berani membantah orang-orang yang meyakini adanya Tuhan. Ini orang-orang strong atheism. Mereka bukan cuma tidak meyakini adanya Tuhan, tapi mereka sampai berani membantah orang-orang yang meyakini adanya Tuhan. Makanya kelompok yang pertama ini, strong atheism ini, mereka memiliki dua argumentasi yang selalu mereka sebarkan, yang selalu mereka bangga-banggakan, yang selalu mereka gembar-gemborkan kemana-mana. Dua argumentasi itu adalah bahwasannya yang pertama, argumen yang pertama, Tuhan itu tidak ada. Nggak ada Tuhan di dunia ini. Di alam semesta ini tidak ada yang namanya Tuhan. Dan mereka punya dalil-dalil. Dari mana dalilnya? Dari Al-Quran apa dari hadis? Dari logika mereka. Mereka menggunakan dalil,
menggunakan logika-logika mereka yang meyakini bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Kemudian kelompok yang kedua atau argumentasi yang kedua ini lebih parah. Mereka sampai berani membantah dalil-dalil dari kitab-kitab suci orang-orang yang beragama yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Orang-orang strong atheism ini, mereka sampai berani membantah dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Baik dalil dari Nasrani, dalil dari Yahudi, dalil dari Muslim, semuanya dibantah sama orang-orang ateisme. Nah, kelompok yang pertama ini yaitu strong atheism, ini pengikutnya minoritas, pengikutnya sedikit. Orang-orang strong atheism ini, mereka pengikutnya sedikit dan tidak banyak. Kelompok yang kedua yaitu kelompok ateis yang apa, Sofa? Dan sebelahnya siapa ya? Faros? Ya. Sofa dan Faros. Apa kelompok yang kedua? Ateis yang lemah. Ahsan. Yang cemen. Ateis yang cemen ini terbagi juga menjadi dua. Kita mulai mengerucut, mulai detail ya. Ateis ada dua, strong atheism dan weak atheism. Ateis yang cemen. Ateis yang cemen ada dua. Kelompok yang pertama, kelompok ateis yang cemen ini, yang lemah ini, yang pertama adalah kelompok yang tidak peduli mau ada Tuhan atau tidak, mereka nggak peduli, bodoh amat lah, mau ada Tuhan mau nggak, terserah, suka-suka lo lah, mau ada Tuhan mau nggak. Tetapi sikap dia, perilaku dia menunjukkan ciri-ciri kepada bahwasanya dia ini nggak percaya dengan Tuhan. Karena dia ingin hidup bebas. Dia sebenarnya ingin hidup bebas, terserah dia mau hidup seperti apa, mau bagaimana, tetapi kelakuannya dia menunjukkan bahwasanya dia itu tidak percaya dengan keberadaan Tuhan. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang sering dikenal sekarang agnostik. Pernah dengar kalimat ini? Agnostik. Abstain. Dalam bahasa Arab alla adriyah. Itu kelompok yang tidak tahu apakah Tuhan itu ada apa enggak. Mereka masih ragu Tuhan itu ada apa enggak. Banyak sekarang kaum muslimin di Indonesia, terutamanya ya, pemuda-pemudanya, mereka banyak yang agnostik. Mereka nggak tahu Tuhan itu ada atau tidak. Nah, kelompok yang kedua ini, yang abstain ini, yang agnostik ini, terbagi juga menjadi dua. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang belum bisa menerima dalil-dalil tentang adanya Tuhan. Kata mereka, saya memang tahu adanya dalil-dalil yang katanya menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada. Tapi menurut saya ucapan seperti ini masih belum bisa masuk ke dalam hati saya, kata mereka. Saya tahu adanya dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Tuhan itu ada, tapi saya belum bisa menerima di hati saya. Kata mereka. Kelompok yang kedua, kelompok yang sudah mempelajari semua dalil-dalil tentang adanya Tuhan dan dalil-dalil tentang tidak adanya Tuhan. Jadi, yang kedua ini dia lebih pintar karena dia
atau lebih berwawasan, karena dia mempelajari dalil-dalil yang mengklaim bahwasanya Tuhan itu ada, tapi juga mempelajari dalil-dalil yang mengklaim bahwasanya Tuhan itu tidak ada. Kata dia, menurut saya dua-duanya sama-sama memiliki dalil yang kuat, kata dia. Jadi saya tidak bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Dua-duanya sama-sama kuat. Dalil yang katanya bilang ada Tuhan kuat, dalil yang katanya tidak ada Tuhan juga kuat. Jadi saya tidak bisa memutuskan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah yang disebut dengan alla adriyah. Padahal kalimat dia yang mengatakan bahwasanya dia tidak tahu apakah ada Tuhan atau tidak, itu menunjukkan bahwasanya dia yakin bahwasanya tidak ada Tuhan. Sejatinya seperti itu. Makanya sebagaimana tadi disebutkan di awal, definisi ateisme itu apa? Ibrahim Ramadan. Definisi ateisme yang versi saya. Ya. Hilangnya keyakinan akan adanya Tuhan. Dan tadi sudah kita sebutkan bahwasanya kelompok agnostik ini, kelompok yang abstain ini sangat banyak. Sangat banyak sekali di kalangan para pemuda. Yang mana ciri khasnya seorang pemuda itu apa? Lagi semangat-semangatnya mencari jati diri. Lagi semangat-semangatnya untuk sombong. Biasanya seperti itu. Para pemuda merasa paling tahu, merasa paling hebat, merasa paling berilmu, merasa paling tinggi, merasa dan merasa. Sehingga banyak mereka yang kelewat batas, akhirnya jadi dungu. Karena kelewat batas. Sampai saking kelewat batasnya, mereka bingung, Tuhan itu ada apa enggak. Saking bingungnya mereka. Sampai-sampai tidak bisa memutuskan keyakinan dia, Tuhan itu ada apa enggak. Dia enggak tahu Tuhan ada enggak. Tetapi perbuatan mereka ini, perbuatan orang-orang agnostik ini menunjukkan bahwasanya dia ini enggak percaya dengan adanya Tuhan. Apa buktinya? Mereka meninggalkan sholat, mereka tidak mau lagi melaksanakan puasa Ramadan, mereka tidak lagi mau membayar zakat, mereka tidak lagi mau membaca Al-Quran, ya. Karena dia bingung Tuhan itu ada apa enggak. Akhirnya kalau sudah begini, ya sudah, dia hidup bebas. Simpelnya disebut apa? Ateis. Dia tidak percaya dengan adanya Tuhan. Intinya begitu. Kemudian kita akan membahas tentang sebab-sebab munculnya ateisme. Sebab-sebab munculnya ateisme. Jadi ateisme itu ada sebabnya. Kenapa dia bisa muncul? Ateisme pertama kali muncul disebutkan itu pertama kali muncul di benua Eropa. Di Eropa. Dan sebab-sebab munculnya itu ada beberapa alasan. Yang pertama sebab yang pertama adalah karena mereka mewarisi akidahnya orang-orang Yunani, kata mereka. Jadi banyak orang-orang ateis yang mengaku-ngaku bahwasanya filsuf-filsuf dari negeri Yunani, di antara mereka ada yang bermazhab ateisme.
Orang-orang ateisme ini mereka beralasan kenapa mereka menjadi ateis? Karena banyak orang-orang filsuf dari Yunani yang mereka juga mazhabnya adalah ateis. Tapi ternyata ucapan mereka, para ateis-ateis ini tidak sinkron dengan pernyataan-pernyataan dari para filsuf yang mereka sebutkan. Yang mana filsuf Yunani ini, ucapan-ucapan mereka terkandung di dalamnya pengakuan tentang adanya apa? Tuhan. Bahkan orang-orang Yunani mereka mengakui adanya siapa? Zeus sebagai dewanya para dewa. Ada siapa? Hera, istrinya dewa. Ada dewa siapa lagi itu? Saya kemarin baru baca, tapi lupa namanya karena namanya susah. Dewa yang nggak tahu kok bisa ngepasin ya. Saya lagi batuk, terus muncul berita tentang dewa yang sukanya batuk. Jadi batuknya dewa itu adalah geluduk yang ada di bumi ini. Jadi kalau geluduk itu menunjukkan dewanya lagi batuk. Ini sebab-sebab yang pertama atau sebab yang pertama. Sebab munculnya ateisme, yaitu warisan dari akidahnya para filsuf Yunani, kata mereka. Kemudian sebab yang kedua adalah karena disebabkan adanya kezaliman atau banyaknya kezaliman dari pihak-pihak gereja. Kan di Eropa itu agamanya Kristen, dan di sana banyak sekali gereja. Para pendeta-pendeta ini mereka membuat aturan-aturan yang menzalimi para pengikutnya, membuat aturan-aturan yang merugikan masyarakatnya. Maka dengan sebab itulah orang-orang Eropa ini mereka mulai berpikir bahwasanya kalau kita terus-terusan tunduk kepada agama, maka kita lama-lama akan mengalami kemunduran. Kita tidak akan pernah bisa maju kalau seperti ini kan terus. Kalau pengen maju, ya jangan bawa-bawa agama, kata mereka. Mulai ya. Kenapa mereka seperti itu? Karena sebabnya adalah agama yang mereka anut oleh orang-orang Eropa itu tidak bisa menyuplai, tidak bisa mengakomodir, tidak bisa memfasilitasi sains. Tidak bisa memfasilitasi sains. Makanya banyak ilmuwan-ilmuwan hebat di zaman tersebut ditangkap. Ilmuwan-ilmuwan hebat yang hidup pada zaman tersebut itu mereka pada ditangkapin. Karena ilmu yang disebarkan oleh para ilmuwan tersebut bertolak belakang dengan apa yang tertulis di dalam Bible, dalam kitab agamanya mereka. Makanya ilmuwan-ilmuwan ini mereka pada ditangkapin. Sehingga masyarakat Eropa pada saat itu mereka mengkaitkan kebodohan dengan agama. Kalau mau lihat orang bodoh, lihat orang beragama. Intinya begitu, kata mereka. Kalau mau jadi bodoh, jadilah orang yang beragama. Itulah pada akhirnya orang-orang Eropa mulai berpikir untuk tidak mau lagi beragama, tidak mau lagi percaya dengan Tuhan, karena mereka terus-terusan dirugikan oleh para pendeta-pendeta tersebut. Kemudian yang ketiga,
Sebab yang ketiga yang menjadikan ateis itu muncul di dunia ini, kata mereka bahwasanya agama itu tidak logis dari berbagai penilaian. Agama tidak logis menurut mereka, tidak masuk ke dalam logika mereka dari beberapa sisi. Dari sisi sains, kata mereka jelas enggak logis. Dari sisi ketuhanan itu sendiri juga tidak logis. Karena orang-orang Nasrani memahami Tuhan itu berapa? 3. Trinitas. Mereka memahami Tuhan Trinitas. Yang mana konsep Tuhan Trinitas ini merupakan konsep yang rumit dan jelimet. Kata mereka, kata orang-orang Nasrani, 3 itu sama dengan 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan berapa? Kalau matematika antum, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Tapi menurut orang-orang Nasrani, menurut agama mereka, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Bingung nggak? Bingung. Makanya orang-orang Nasrani bingung, Tuhan itu gimana? 1 tambah 1 tambah 1 kok 1. Makanya wajar ketika mereka kemudian mengatakan bahwasanya agama itu tidak logis dari sisi sains dan dari sisi ketuhanan itu sendiri. Tuhan 1 tambah 1 tambah 1 kok 1. Dan juga mulai banyaknya kesalahan-kesalahan yang muncul dan keraguan-keraguan yang muncul pada keotentikan dari isi kitab suci mereka pada banyak orang. Mereka mulai meragukan beberapa ayat-ayat yang ada di dalam Bible, yang ada di dalam kitab suci mereka. Kok begini bunyinya, kok begini bunyinya, kok begini bunyinya. Mereka mulai meragukan itu. Karena Bible di zaman itu sudah ada campur tangan dari buatan siapa? Buatan manusia. Sehingga tidak lagi sempurna. Yang menyebabkan munculnya keraguan-keraguan pada keyakinan mereka tentang kitab suci itu, contohnya adalah yang membuat mereka ragu ya, yang membuat mereka ragu dengan kitab yang ada dalam kitab suci mereka, sebagaimana disebutkan dalam kitab Taurat, bahwasanya Nabi Musa ketika meninggal kemudian dikuburkan, tidak ada yang tahu letak kuburannya di mana. Maka ini janggal menurut mereka. Kan Taurat itu turunnya dari Allah kepada Nabi Musa. Sedangkan di dalam Taurat disebutkan bahwasanya Nabi Musa meninggal dan kuburannya nggak ada yang tahu. Menurut mereka nggak logis. Berarti ada orang lain yang menulisnya. Ada orang lain yang menulisnya. Sama juga dengan nama-nama yang ada di dalam kitab Injil. Nama-nama dalam kitab Injil. Injil Matius, Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Markus. Ada 4 Injil. Markus, Yohanes, Matius, Lukas. Ada 4 Injil. Menurut mereka, ini 4 orang ini siapa? Siapa 4 orang ini? Mereka bertanya kepada pendeta fulan, jawabannya ini. Mereka bertanya kepada pendeta fulan, jawabannya lain. Mereka bertanya lagi kepada pendeta fulan lain, jawabannya lain lagi. Akhirnya mereka bingung, sebenarnya siapa 4 orang ini? Kenapa setiap bertanya kepada pendeta yang lain, jawabannya beda lagi, beda lagi, beda lagi. Sehingga ini menyebabkan orang-orang mulai tidak percaya dengan kitab suci mereka, hingga akhirnya mereka pun memilih untuk apa? Meragukan Tuhan.
Dan ini terjadi di mana? Di dalam agama Islam juga sekarang. Banyak orang-orang yang mulai meragukan Al-Quran. Al-Quran kok begini isinya? Al-Quran kok begini isinya? Wah, ini nggak pantas. Wah, ini nggak cocok dengan kondisi kita zaman sekarang ini. Ini harus ditinggalkan. Ini harus dibuang. Ini nggak cocok. Kata mereka. Sebenarnya bukan Al-Qurannya yang salah, tapi kedangkalan otakmu yang tidak terlalu bisa untuk memahami keindahan Al-Quran. Jangan salahkan Al-Quranmu, jangan salahkan Al-Quran, tapi salahkan otakmu ya. Kapasitasnya belum mencukupi. Salahkan Al-Quran. Siapa Anda? Kemudian yang keempat, dan ini yang terakhir untuk malam ini, sebelum selesai dan akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sebab yang keempat adalah adanya perang antar agama yang sangat besar, yang terus-menerus peperangan ini terjadi, yaitu peperangan yang terjadi karena fanatisme agama, fanatisme madhab, fanatisme kelompok, yaitu antara kelompok Kristen Protestan dan Katolik. Peperangan antar Kristen Protestan dan Katolik yang terus berlangsung dalam waktu yang lama. Peperangan yang tidak selesai-selesai, yang memakan korban memakan korban jiwa yang sangat banyak. Disebutkan dalam sejarah, disebutkan karena peperangan apa? Cuma antar golongan, sehingga orang-orang Eropa mulai berpikir agama itu menjadikan manusia menjadi apa? Pada berperang. Agama membuat manusia menjadi berperang, sehingga kalau kita ingin hidup damai, kita ingin melestarikan manusia supaya bisa berkembang biak dengan baik, maka jangan ada apa? Jangan ada agama. Kita harus tinggalkan agama karena agama ini sumber perselisihan, kata mereka. Ini kekeliruan cara beragama yang salah, cara berakidah yang salah, bukan beragama, cara berakidah yang salah. Justru dengan agamalah manusia itu dituntun untuk saling menghargai, saling menghormati, saling membantu dan saling menolong, saling menyantuni satu sama lainnya. Dengan agama kita hidup menjadi damai. Kalau beragamnya dengan agama yang benar, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dan para salaf, para sahabat dan para ulama. Banyaknya manusia yang berperang, banyaknya manusia yang berantem antar agama, antar sesama kelompok, beda ustadz, beda syekh, beda pondok, tawuran, berantem, saling sindir dan yang lain-lainnya. Itu disebabkan karena kebodohan dan kedangkalan agama yang dimiliki oleh masing-masing individu yang sering membuat keributan dimanapun mereka berada. Agama tidak membuat manusia itu menjadi berpecah belah. Justru agama, sebagaimana tadi disebutkan, membuat manusia itu menjadi bersatu, saling gotong royong, saling membantu dan saling mengasihi dan saling menyayangi. Untuk pertemuan berikutnya pada poin yang kelima, kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aktafi bihadzal qadar, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan ikuti akun media sosial kami. YouTube channel, Instagram, Facebook fanpage. Barakallahu fikum.